Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Gali Septian Anggara dari kelas 21A. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk jawaban atau asesmen tengah semester ganjil mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor dengan dosen Ibu Syafrianita ST, MT. Oke, next. Sini ada dua soal. Soal pertama, di mana PT Jadi Berkah saat ini berkomunikasi dengan Yokohama Feed Corps untuk mengekspor 1.500 ton palm kernel expeller dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Pelabuhan Yokohama, Jepang. Kedua pihak sepakat menggunakan Incoterms 2020. Namun pembeli meminta penawaran dengan dua opsi yaitu FOB Tanjung Priok dan CIF Yokohama. Jika kapal terlambat datang 2 hari dan terjadi kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan muat, siapakah yang menanggung resiko pada masing-masing skema Incoterm, FOB, dan CEF? Baik, izinkan saya mau menjawab. Untuk jawaban nomor satu, di mana ada dua proses atau skema dengan FOB shipping point dan FOB destination point. Di mana untuk FOB free on board atau shipping point, FOB free on board shipping point itu eh, terhadap aspek risiko itu berpindah saat barang berpindah di titik keberangkatan. Tanggung jawab kerusakannya itu seperti apa? Nah, jika kerusakan terjadi setelah barang dinyatakan diserahkan ke carrier, itu menjadi tanggung jawab pihak importir atau pembeli atau Yokohama Feed Corps. Nah, jika terjadi kerusakan sebelum barang on board, itu menjadi tanggung jawab kerusakan PT Jadi Berkah atau eksportir atau penjual. Lalu terhadap biaya pengirimannya bagaimana? Terhadap biaya pengiriman umumnya menjadi tanggung jawab Yokohama Feed Corps atau importir atau pembeli. Tetapi apabila keterlambatan disebabkan kelalaian PT Jadi Berkah atau eksportir atau penjual, misalnya karena dokumen terlambat, itu menjadi tanggung jawabnya. Lalu untuk asuransi kargonya seperti apa? Itu tetap eh, menjadi tanggung jawabnya Yokohama Feed Corps atau selaku importir atau pembeli. Spek ini cocok untuk apabila Yokohama Feed Corps atau pembeli ingin mengontrol penuh barang. Dari mulai pengiriman, driver, dari mulai packing, pengiriman, drivernya juga sampai sampai nanti di pelabuhan yang dituju. Nah, lalu untuk FOB atau Free On Board Destination Point, ini seperti apa terhadap aspek resikonya berpindahnya saat barang tiba di tujuan. Nah, untuk tanggung jawab kerusakan tetap ada di PT Jadi Berkah atau penjual atau eksportir. Biaya pengiriman itu menjadi tanggung jawab siapa untuk case yang tadi disebutkan. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya PT Jadi Berkah atau penjual. Lalu asuransi kargonya itu menjadi tanggung jawab siapa? Eh, Menjadi tanggung jawab PT Jadi Berkah atau eksportir atau penjual. Jadi untuk FOB Destination Point ini cocok untuk apabila Yokohama Feed Corps atau importir atau pembeli ingin meminimalisir resiko terhadap timbulnya biaya. Lalu untuk proses Incoterm dengan CIF atau Cost Insurance dan Freight itu terhadap aspek risikonya berpindah saat barang naik ke kapal, di mana tanggung jawab kerusakan itu menjadi tanggung jawabnya PT Yokohama Feed Corps atau pembeli atau importir jika kerusakan terjadi setelah barang on board. Dan apabila kerusakan terjadi sebelum barang on board, itu menjadi tanggung jawabnya PT Jadi Berkah atau eksportir atau penjual. Lalu biaya pengirimannya seperti apa? Eh, Biaya pengiriman itu menjadi tanggung jawab secara umumnya PT Jadi Berkah atau penjual atau eksportir. Tetapi apabila terjadi keterlambatan setelah on board menjadi resiko Yokohama Feed Corps atau pembeli atau importir. Nah, untuk terkait asuransi kargonya bagaimana? Itu
menjadi tanggung jawabnya PT Jadi Berkah atau penjual yang membayarnya. Cocok untuk apabila Yokohama Feed Corp atau importir ingin lebih diuntungkan secara biaya dan asuransi. Oke. Lalu untuk menjawab yang pertanyaan soal nomor dua adalah hubungan ketiga instrumen dasar dengan skema FTA, di mana FTA memberikan tarif bea masuk 0% atau rendah untuk barang dengan asal negara tertentu. Namun untuk mendapatkan manfaat FTA, eksportir dan importir harus memastikan 3 poin. Ada HS code, harus sesuai dengan daftar komoditas FTA, lalu nilai pabean, benar untuk menghindari ketidaksesuaian saat pengajuan SKA atau CO, lalu ROO terpenuhi sehingga barang layak mendapatkan tarif preferensi. Dengan kata lain, tanpa memahami ketiga instrumen tersebut, eksportir dapat kehilangan kesempatan memanfaatkan FTA dan importir bisa dikenakan tarif normal yang lebih tinggi. Bagaimana kondisi ini menghasilkan keuntungan optimal, di mana untuk eksportir ini mendapat beberapa keuntungan. Akses pasar lebih luas karena produk dapat masuk dengan tarif rendah atau 0% di negara tujuan. Dua, daya saing meningkat karena harga jual lebih kompetitif. Tiga, meminimalkan hambatan non-tarif karena dokumen kepabeanan sesuai aturan. Empat, menghindari penolakan atau delay di bea cukai negara tujuan. Lalu untuk keuntungan untuk importirnya apa? Ada empat juga, di mana yang pertama adalah mengurangi biaya impor dengan memanfaatkan FTA tarif 0 sampai 5%, lalu menghindari koreksi HS code yang dapat menyebabkan denda atau biaya tambahan, lalu tiga, mempercepat proses custom clearance sehingga mengurangi biaya demurrage dan storage. Lalu yang terakhir adalah menghindari potensi sengketa atau pemeriksaan fisik tambahan. Lalu, apa keuntungannya untuk negara? Untuk negara itu memiliki keuntungan yaitu satu, penerima negara lebih akurat di mana melalui nilai pabean dan klasifikasi yang tepat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kelancaran perdagangan internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi. Tiga, mendorong industri dalam negeri dengan memanfaatkan FTA untuk ekspor. Empat, meningkatkan kepercayaan investor karena kepastian regulasi kepabeanan. Lima, data statistik perdagangan lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Baik, itu jawaban atas asesmen tengah semester ganjil ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.